Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Sujarwo dengan nomor induk mahasiswa 0848481367 dari Universitas Terbuka Yogyakarta. Hari ini saya bersama dengan Ibu Weni dari Madrasah Aliyah Al-Mapa yang secara terus dan konsisten mengajarkan tentang batik. Nah, hari ini insya Allah kita akan ngobrol tentang batik. Saya ingin mendengar berbagai pendapat dan opini Ibu Weni mengenai batik, khususnya bagaimana tantangan kita sebagai guru mungkin atau sebagai orang yang mencintai batik untuk melestarikan batik di kalangan generasi muda. Sudah siap, Bu? Sudah. Oke, kalau gitu sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingin tanya, hari ini ngajar batik apa enggak? Enggak. Ngajarnya kemarin dari Samin. Itu di Oh gitu. Iya. Terakhir ngajar batik tentang apa itu? Tentang membatiknya atau milih kainnya atau apa? Yang pertama itu melukis di atas kertas, habis itu menjiplak di atas kain, habis itu batik. Menyenangkan nggak? Iya. Oke, baik. Kalau gitu saya akan bertanya beberapa hal Bu Weni mengenai batik. Nah, pertanyaan pertama mungkin adalah apa yang pertama kali membuat Bu Weni itu tertarik mengenalkan batik kepada siswa? Padahal siswa ini kan hidup di era digital. Tapi apa yang pertama kok bisa tertarik mengenalkan batik? Itu ketertarikan saya itu mengenalkan batik pada anak generasi muda itu terkait dengan agar anak-anak muda itu bisa meneruskan warisan dari nenek moyang kita dan bisa bangga memakai batik dan mempelajari batik tersebut agar tidak punah. Cara mengenalkannya gimana? Cara mengenalnya yaitu selain melalui pelajaran biasa, kita bangga dengan memakai batik, dan mencintainya. Nah, bermacam-macam batik itu kan dari situ anak-anak bisa bangga dan mengenal karena batik itu adalah sesuatu yang betul banget. Yang terkesan indah, elegan gitu. Elegan benar. Oke, yang kedua Bu, bagaimana cara Ibu mempopulerkan batik, mengenalkan batik itu khusus pada anak muda di tingkat SMA itu di masa sekarang? Kita tahu kan sekarang era digital tuh, era digital banyak sekali anak itu lebih sibuk pegang HP, segala macam terdistraksi sama berbagai macam gangguan di internet. Nah, Ibu tetap konsisten kepada batik itu gimana caranya? Caranya adalah kita mengenalkan batik-batik yang sudah tersebar di dunia. Nah, mereka kan terus melihat entah itu lewat medsos, YouTube atau IG atau apa itulah yang di luar negeri aja pakai batik. Bangga, ya? Iya, kenapa kita nggak bangga? Gitu. Di generasi muda kan kita bangga mempunyai batik. Betul. Kan sekarang ada Hari Batik Nasional. Nah, itu diperingati pada tanggal 2 Mei ya, Pak. Oke. Jadi dekatnya tuh. Oh iya. Jadi batik sudah menjadi salah satu bagian dari kebanggaan dunia. Kok kita sendiri nggak bangga, Bu ya? Bahkan batik juga sudah dihargai sebagai salah satu warisan budaya dunia dan diakui di Indonesia ya. Betul. Terus apa sih sebenarnya tantangan terbesar Ibu ini sebagai ibu yang terus mempopulerkan batik dalam mengajarkan batik ini ketika mengajarkannya kepada siswa, apa tantangan terbesarnya? Tantangannya adalah mereka harus telaten, harus teliti, harus antara fokus tangan dan pikiran dan semuanya harus telaten. Jadi sinergi dalam mengerjakan batik itu dan keluasan dalam tangannya ya. Iya. Oh ya, agak sinergi pikiran, hati mungkin, terus tangan. Dan perasaan kita harus mempunyai senang pada batik itu. Kalau enggak ya enggak bisa. Jadi itu tantangan yang menurut mungkin paling sulit ya. Kadang ada yang ini kok susah banget Bu lah. Kalian harus menyukai pekerjaan itu, menyukai batik itu. Kamu tidak akan merasa kesusahan gitu. Itu tantangannya. Tantangan terbesar. Tapi sejauh ini bagaimana anak-anak melewati tantangan itu? Alhamdulillah sukses. Khususnya ada Al-Maba. Iya. Luar biasa. Jadi yang putra itu suka-suka banget. Bahkan lukisannya itu indah. Bagus-bagus. Iya, jadi mereka melukis sendiri. Iya. Jadi yang begitu kan dilukis di atas kain itu agak mudah. Yang susah itu yang menyantingnya itu. Oh iya, pakai canting terus meneteskan lilin di atas batiknya ya. Itu yang tantangannya yang pertama. Sinergi pikiran, hati dan juga perasaan. Oke.
Menurut Bu Eni, apa yang harus dilakukan agar batik ini terus lestari tidak hanya hari ini, tetapi juga di masa yang akan datang? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus benar-benar mencintai batik itu, dan Hmm. semaksimal mungkin kita harus bangga karena Hmm. batik itu adalah suatu kebudayaan yang harus kita lestarikan Hmm. di mancanegara juga. Dan diajarkan kepada Iya, anak-anak. harus diwariskan Harus juga. diwariskan. Yang terakhir Bu ini, apa harapan terbesar Ibu pada generasi muda terkait pelestarian batik? Apa yang paling Ibu harapkan? Yang diharapkan adalah anak-anak bisa mencintai dan mempelajari dengan senang hati dan bisa menghasilkan suatu karya mereka masing-masing. Bisa jadi suatu saat mereka jadi pengusaha batik gitu ya. Iya, betul. Oke deh Bu Eni, nampaknya itu yang perlu saya tanyakan mengenai pelestarian batik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga sudah benar-benar mendedikasikan banyak atau pemikirannya terus kesehariannya untuk